Halo Sobat Kemhan, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Suara Madina kembali hadir menjumpai Anda dalam Defense Advocate. Kali ini seperti biasa kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya dengan berbagai tema yang begitu menarik. Seperti hari ini suatu kehormatan sekali saya bisa datang langsung untuk bertemu dengan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia untuk berbincang-bincang terkait dengan seperti apa sih sebenarnya Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini yang berada di wilayah Sentul, Jawa Barat. Dan suatu kehormatan juga saya bisa bertemu langsung nih. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saya sudah bersama dengan Laksamana Madya TNI, Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian, MSc, DSD, ASEAN Engineering. Dan langsung saja yuk kita akan sapa Sobat Kemhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Prof? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Senang sekali nih Prof, saya sudah diberi kesempatan untuk podcast Defense Advocate langsung dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dan terkait dengan pembahasan kita, tentu banyak sekali hal-hal dan juga strategi-strategi yang dilakukan untuk bisa terus mengembangkan Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan juga tentu untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswi yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Namun sebelum kita membahas lebih rinci dan juga ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan, saya ingin bertanya dulu kepada Profesor Oktavian. Nah, ini bagaimana sebenarnya perjalanan karir yang sudah dijalani oleh Profesor sehingga mampu menjadi seorang Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia saat ini? Baik, terima kasih para audiens sekalian. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Madya Profesor Oktavian. Sebagaimana tadi disampaikan adalah Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan perjalanan karir saya mulai dari saya perwira lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Perjalanan karir saya memang adalah perjalanan karir seorang prajurit militer yang bertugas di kapal-kapal perang kombatan. Jadi kapal perang itu ada macam-macam jenisnya, Mbak. Jadi ada yang kombatan, yang bawa rudal dan lain sebagainya. Nah, saya banyak bertugas di frigate, corvette, destroyer. Nah, itu adalah kapal-kapal saya. Nah, kemudian saya sampai dengan mendapatkan spesialisasi untuk perwira dengan kemampuan peperangan anti kapal selam. Jadi saya tugasnya kalau di kapal dulu adalah mencari, mendeteksi kemungkinan ada kapal selam yang tidak dikenal. Kemudian saya menjadi perwira-perwira di satuan-satuan tempur sampai pada puncaknya saya menjadi Kepala Staf Armada Barat. Sebelumnya adalah Komandan Gugus Tempur Laut di Komando Armada RI Kawasan Barat. Sekarang menjadi Komando Armada 1. Nah, kemudian saya pada saat yang bersamaan juga mengajar. Jadi saya banyak aktif sebagai guru militer tadinya. Instruktur, pertama saya instruktur persenjataan, kemudian saya jadi guru militer di lembaga-lembaga pendidikan TNI. Kemudian akhirnya saya diangkat menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Nah, dari situlah karir saya berjalan bersamaan antara karir saya sebagai seorang prajurit militer di kapal perang juga sebagai dosen di institusi-institusi pendidikan. Sampai akhirnya saya menjadi komandan Seskual sebelum jadi Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini. Jadi itulah salah satu kombinasi dalam perjalanan karir saya antara seorang prajurit tempur dengan dosen. Nah, ini tentu tidak mudah ya Pak untuk menjalani seorang prajurit tempur dan juga dosen, bahkan sekarang sudah terfokuskan menjadi seorang rektor. Bagaimana Pak untuk bisa membagi waktu ini? Nampaknya kan juga sibuk sekali dan ini sebenarnya suatu kehormatan sekali Pak bisa kita berbincang-bincang di podcast ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau membagi waktu memang kita harus bisa melakukan prioritasnya. Jadi bagaimana menempatkan prioritas yang paling tinggi untuk keperluan universitas ini, yaitu dari mulai prioritas pendidikan, kemudian penelitian, pembimbingan, misalnya membimbing tesis, disertasi,
kemudian juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tugasnya saya sebagai Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini juga sama seperti rektor-rektor di universitas lain. Nah, jadi saya juga dosen yang mengajar, nah, kemudian juga melakukan penelitian, kemudian membimbing mahasiswa untuk tesis, skripsi, disertasi. Dan pada saat yang bersamaan saya juga harus menjaga kemampuan para dosen di Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini untuk tetap menjadi prajurit. Karena dosen di Unhan ini ada beberapa macam. Ada dosen militer, ada dosen dari PNS, ada dosen dari umum. Nah, dosen-dosen yang dari TNI, dari PNS ini harus tetap punya kemampuan tempur. Karena fungsi Universitas Pertahanan Republik Indonesia itu di seluruh dunia ya, itu bisa berfungsi pada masa damai dan masa perang. Kalau masa damai seperti ini, kami menyelenggarakan pendidikan. Tapi ketika masa perang, ya kita ikut bertempur. Jadi para perwira, para tentara yang ada di Unhan ini juga harus memiliki kemampuan tempur yang sama dengan satuan-satuan tempur di luar. Baik, jadi memang fokus itu harus benar-benar bisa balance gitu ya Pak ya, untuk kesiapan bekerja dan tetap juga harus belajar seperti itu. Nah lalu Pak Profesor ini tentu yang menjadi hal terpenting adalah apa hal-hal yang dilakukan untuk bisa menciptakan SDM yang berkualitas dan juga yang paling penting adalah berwawasan. Karena tentu persaingan negara ini begitu luar biasa ya Pak ya kalau kita bandingkan gitu dengan negara lainnya. Ya. Kalau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya, kita harus percaya pada nilai-nilai kebangsaan kita sendiri. Pancasila itu bisa menjadi dasar kita untuk meningkatkan kemampuan tempur dan juga kemampuan akademik. Ya, bagi kita bangsa Indonesia harus percaya bahwa Pancasila itu adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya, semua sila itu kita aplikasikan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini. Jadi mahasiswa di Unhan ini, ya, karena semuanya ini adalah APBN, beasiswa, mereka yang pertama yang dididik itu karakter. Jadi karakternya harus karakter Pancasila. Karakternya harus tidak mudah, tidak boleh menyerah, ya, pantang menyerah. Jadi mereka harus belajar, berlatih setiap saat. Oleh sebab itu, para mahasiswa ini, kalau untuk D3S1, kita samakan standarnya seperti Taruna Akademi Angkatan Bersenjata. Jadi sama mereka punya kemampuan untuk menembak, kemampuan bela diri, kemampuan kemiliteran yang lainnya juga sama. Di samping mereka juga belajar kedokteran, farmasi, ya, matematika, biologi, fisika, informatika, teknik mesin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keunikan dari Universitas Pertahanan itu. Jadi kita bisa mendidik mahasiswa-mahasiswa dengan disiplin ilmu yang tinggi plus kemampuan militer yang standar. Oke, berarti memang harus benar-benar fokus dan tapi Profesor ini juga saya ingin bertanya, tentu tidak mudah juga untuk bisa menjaring calon-calon mahasiswa untuk menjadi seorang yang unggulan seperti itu. Namun apakah langkah yang dilakukan juga dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini mungkin seperti strategi yang dilakukan agar calon mahasiswa ini bisa terus mempunyai kemampuan yang luar biasa, jadi setidaknya mereka juga harus punya basic gitu pada saat mereka berkuliah di sini. Ya. Jadi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini kami memang untuk menjaring mahasiswa yang minat ini memang ada beberapa upaya yang kita lakukan. Jadi yang pertama kita tentu melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu bisa kepada sosialisasi semua lembaga pendidikan yang lain. Kita juga sosialisasi ketika banyak kegiatan-kegiatan forum ilmiah. Kemudian kita juga sosialisasi ketika ada pameran-pameran. Nah, jadi baik di dalam maupun di luar negeri kita sering melakukan sosialisasi. Nah, yang berikutnya Unhan sendiri juga menetapkan mekanisme seleksi yang sangat ketat. Jadi kita itu mengacu pada Undang-Undang Kementerian Keuangan bahwa kita ini menggunakan APBN. Sehingga standar pendidikan di Unhan ini kita samakan dengan standar internasional. Contohnya nanti para mahasiswa untuk S1 itu IQ-nya harus minimal tuh 120. Fisika, matematika semua harus 9 nilainya. Itu ada standarisasinya juga, Prof?
Ada, Oke. ada, dan kita umumkan. Jadi kalau misalnya mereka nanti mendaftar, dia sudah lihat kriterianya. Yang D3 juga demikian. Mereka harus kriterianya IQ-nya adalah minimal adalah 105. Ya. Kemudian untuk S2 itu juga IQ-nya diharapkan memang antara 120 sampai dengan 130. Demikian juga nanti yang S3. Karena apa? Karena mereka harus melakukan pendidikan ini dengan ketat, ya, waktunya pendek. Ya, untuk S2 dan S3 itu kita semester pendek, artinya 1 tahun itu 3 semester. Jadi bisa dibayangkan kuliah di Unhan ini tidak ada waktu libur. Iya. Ya, jadi kalau misalnya di luar yang S1 itu kan ada libur semester, di kita tidak ada libur semester. Jadi terus berlanjut Terus, ya. Jadi mereka 6 tahun pendidikan sebagai dokter itu kuliah terus, praktek terus. Jadi seleksinya sangat ketat. IPK sangat ketat. Tahun lalu kita sudah drop out begitu ada mahasiswa yang IPK-nya di bawah standar. S1 itu minimal 3,2 ya. Kalau D3 itu 3,0. Kalau S2 itu harus 3,4. S3 harus 3,5 minimal. Itu. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa, ya terpaksa harus drop out. Nah, kalau drop out itu juga mereka ada konsekuensinya. Jadi mereka harus tahu bahwa mereka itu menggunakan uang rakyat. Jadi itu APBN, beasiswa. Jadi mereka harus kerja keras sampai lulus. Kalau tidak lulus, mengembalikan. Jadi memang peluang ini begitu sangat harus dimanfaatkan seperti itu ya Prof ya. Karena memang balik lagi ini adalah uang rakyat, juga kita nantinya harus mengabdi juga untuk rakyat itu ke depannya. Baik demi menjaga keamanan NKRI seperti itu ya. Nah, lalu juga Prof, apa yang memang saat ini menjadi program-program khusus yang dilakukan di Unhan untuk bisa terus memberikan yang terbaik bagi Unhan, tidak hanya untuk mahasiswanya saja, tapi juga seperti pengajarnya tentu harus mempunyai kualitas yang terbaik. Apalagi tadi dengan standarisasi yang begitu luar biasa ya, bisa dikatakan kalau kita bandingkan dengan universitas-universitas lainnya. Apa mungkin yang saat ini sedang difokuskan, ada program-program khusus gitu Prof? Ya, program khusus untuk dosen itu adalah lembaga sertifikasi. Jadi semua dosen di Unhan ini harus memenuhi standar yang kita tetapkan sendiri. Jadi standar itu baik standar pengetahuan umum, standar pengetahuan untuk yang diajarkan, yang diampu, dan standar tempur. Jadi lembaga sertifikasi ini yang pertama yang kami coba dirikan untuk melakukan peningkatan kepada para dosen. Bagi dosen-dosen yang standarnya kurang, kita berikan pelatihan sendiri. Jadi kalau di Dikti itu ada yang namanya BKD, beban kinerja dosen. Itu standar dari Dikti. Nah, semua dosen di Unhan ini harus juga apply. Jadi sistem Dikti kita ikuti, sistem Mabes TNI kita ikuti. Jadi standarnya seperti itu. Termasuk akhirnya kepada para mahasiswanya. Karena para mahasiswanya ini kan kalau D3 S1 itu nanti harapannya harus jadi semuanya bisa jadi prajurit TNI, perwira TNI dan PNS. Kalau yang S2 dan S3 itu kalau yang TNI kembali lagi ke satuan, Polri kembali ke satuan, PNS kembali ke satuan. Nah, yang umum juga bisa kita terima di Kemhan maupun di TNI. Jadi kita kalau yang S2 itu Mbak, itu rata-rata masih muda, umur 23, 24 itu sudah S2. Mereka masih bisa mendaftar menjadi perwira TNI, perwira PK, yaitu prajurit karir. Nah, untuk kapasitas mahasiswanya sendiri, ini program-program unggulannya banyak yang kita tempatkan. Yang salah satu yang paling menonjol ini nanti adalah kemampuan mereka untuk berbahasa. Jadi di sini standarnya itu para mahasiswa itu kalau yang S1 itu harus minimal itu bisa menggunakan bahasa internasional itu 2 di luar Inggris. Jadi Inggris itu di Unhan ini harus sudah bisa semuanya. Jadi bahasa Inggris itu mereka ada tes yang reguler untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, di luar itu mereka harus bisa Rusia atau kombinasi Rusia dengan Mandarin, mungkin Rusia dengan Jepang, Jerman dengan Prancis dan lain sebagainya. Kita mendirikan sekolah-sekolah bahasa ini adalah nanti 17 untuk bahasa. Tapi mereka, maaf saya potong Prof, tapi mereka juga bisa sambil melakukan
kuliah bahasa atau mungkin seperti ada les khusus di sini sambil mempelajari lebih banyak gitu ya untuk bahasa Iya. di luar Inggris. Jadi teori saya Mbak, kalau manusia itu IQ-nya di atas 120, sebetulnya kemampuan otak kiri kanannya itu bisa di pressure. Oke. Ya. Jadi ditekan, di press. Seperti kemarin saya mengajarkan mereka musik orkestra. Musik orkestra itu musik yang paling sulit, harmonisasi dan lain sebagainya. Mereka saya paksa 2 bulan sudah bisa 14 lagu. Jadi kalau dibandingkan dengan rata-rata orang biasa belajar orkestra, biola, Mungkin nggak butuh waktu percaya. lama ya. Ya, 2 bulan bisa 14 lagu. Ya, ini standar. Dengan IQ yang tinggi, mereka latihan menembak, itu presisi Mbak. Jadi otaknya mereka itu bisa memerintahkan saraf-sarafnya untuk membidik dengan benar. Jadi peluru yang harusnya itu misalnya kita dikasih 10 peluru, 3 percobaan, 7 perkenaan. Ini 3-3-nya yang percobaan pun masuk semua. Nah, jadi teori saya itu adalah bahwa otak yang sangat cerdas ini bisa dilatih untuk apa saja, termasuk kemampuan bahasa. Betul. Jadi mereka dipaksa untuk belajar bahasa, ada les-lesnya, tapi lebih banyak juga mereka belajar secara otodidak. Oke, berarti memang yang paling penting adalah bagaimana bisa membagi otak itu juga ya Pak ya. Mana yang fokus harus dilakukan dan yang paling penting adalah minimal bahasa Inggris dengan 2 bahasa yang sambil mungkin ngobrol juga ya Pak ya dalam mereka sistem pembelajaran yang ada. Nah ini kalau membahas tentang sistem pembelajaran, bagaimana sih Pak untuk mereka juga bisa membagi waktu tadi tetap bisa melanjutkan dengan pekerjaan dan juga tetap belajar. Apalagi kemarin kita sempat 2 tahun kurang lebih berada di masa pandemi. Tentu ada hal-hal tantangan tersendiri Pak dari Unhan RI ini untuk bisa memberikan pembelajaran dan wawasan kepada mahasiswa. Apa yang dilakukan Pak? Ya. Jadi kalau yang saya lakukan di sini kepada para mahasiswa ini harus yang diterapkan adalah pola hidup yang teratur. Pola hidup yang teratur itu adalah menjaga supaya otaknya tetap segar. Jadi kalau sesuai dengan teori yang saya sebutkan tadi juga, bahwa teori otak yang segar itu sebetulnya disesuaikan dengan lamanya mereka istirahat. Jadi di sini kuncinya itu adalah mereka harus beristirahat tepat waktu. Jadi pukul 22 mereka harus tidur, pukul 4 pagi mereka sudah harus bangun. Jadi itu adalah teori bahwa 6 jam itu sudah cukup untuk otak manusia. Nah setelah itu mereka bisa ditugaskan apa saja. Mau belajar, mau olahraga basket, mau nembak, mau berenang, segala. Asal di ruang di batas itu, pukul 4 pagi sampai dengan 22 malam. Nah itu yang harus disiplin. Jadi para kadet itu diatur waktunya, pukul pagi, pukul 4, bangun, pembersihan, ya, kemudian olahraga pagi. Setelah itu mandi, langsung makan pagi, sarapan, masuk ke kelas, siang makan. Nah, jadi mereka kita program, sore olahraga lagi bersama dan lain sebagainya. Siang, malam mereka olahraga sore, setelah makan malam harus belajar lagi. Ya, belajar lagi sebelum mereka istirahat. Nah, itu diawasi terus. Nah, kalau misalnya kita selalu menerapkan dengan pola yang seperti itu, ya fisiknya mereka terjaga dan yang paling utama otaknya juga terjaga. Oke, jadi yang paling penting adalah habit mereka ya Pak ya juga harus konsisten ya. gitu ya, disiplin dan juga konsisten dalam melakukan pola hidup yang baik. Karena kalau pola hidupnya baik, yang paling penting adalah otak pun juga bisa bekerja dengan baik seperti itu ya Pak ya singkatnya. Baik, Pak Profesor, ini tentu ada output yang diberikan juga dari lulusan-lulusan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Mungkin khususnya S1 Pak ini bisa mengabdi di luar institusi Kemhan atau TNI. Seperti apa Pak? Kalau D3 dan S1 di Unhan ini semuanya akan diserap di TNI atau di Kemhan. Jadi mereka itu memang dirancang jadi prajurit militer, nanti jadi perwira TNI atau jadi PNS ASN. Nah kalau PNS ASN bisa saja Mbak, selain di Kemhan bisa di mana Kementerian Luar Negeri. Bisa di kementerian lain. Nah, jadi misalnya lulusan Unhan, kedokteran, dia dokter,
ya kan bisa ditempatkan tugas di Kementerian Luar Negeri, ya kan? Atau dia ahli IT informatika, bisa kan PNS tugas di kementerian-kementerian yang lain. Jadi kalau mereka outputnya itu jadi perwira TNI atau PNS. Baik. Jadi Kalau penempatannya bisa di TNI, Kemhan, atau kementerian lain atau instansi lain. Baik, jadi mereka juga bisa kemana-mana gitu ya Pak ya, bukan berarti fokus pada satu titik saja, fokus pada satu pekerjaan saja atau profesi seperti itu ya Pak. Baik, Pak Profesor, ini juga yang paling penting adalah tentu tadi kalau di awal kita membahas terkait dengan persaingan bersama dengan negeri, luar negeri lah seperti itu. Katakanlah tentu TNI juga ingin terus menambah wawasan, terus memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya untuk negara ini juga, itu yang paling penting adalah Pak. Nah namun kalau kita melihat peluang untuk mahasiswa dari luar negeri belajar atau mereka ingin mencari ilmu di Unhan RI ini, apakah boleh Pak atau mungkin ada standarisasi juga yang harus mereka jalani seperti itu? Ada, jadi sekarang sebetulnya sudah dari awal Unhan ini sudah banyak menerima mahasiswa dari mancanegara. Bahkan sekarang ini 2 tahun terakhir ini banyak sekali, kita saat ini ada 9 negara yang mengirim, dan untuk tahun depan sudah ada lagi beberapa negara yang akan mengirim. Nah, utamanya itu sekarang itu di S2. Kami sekarang ini sudah punya 4 kelas internasional. 4 kelas internasional itu menggunakan standar berbahasa Inggris. Mahasiswanya campur antara mahasiswa Indonesia dan mahasiswa mancanegara. Dosennya sementara ini masih dosen Indonesia, tapi yang sudah memiliki standar internasional. Nah, nanti yang untuk berikutnya ini sedang saya undang beberapa profesor, dosen dari negara lain, ya, universitas di luar, ya, yang untuk menjadi dosen di sini atau menjadi pembimbing tesis dan pembimbing disertasi, sehingga kita bisa berikan yang terbaik kepada para mahasiswa. Itu untuk S2 dan S3, Mbak. Kalau yang S1 ini nanti rencananya tahun depan kita bekerja sama dengan Rabdan Academy dari Uni Emirat Arab untuk mendirikan kelas internasional. Jadi S1 kelas internasional, Mbak bisa bayangkan kita akan menerima lulusan SMA terbaik seluruh ASEAN. Jadi kita seluruh ASEAN, jadi yang terbaik SMA Malaysia, SMA Singapura, Filipina bisa belajar di sini. Dia jadi kadet di sini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana lulusan SMA terbaik Indonesia akan berhadapan dengan lulusan SMA terbaik di ASEAN di sini, di Sentul, Bogor. Wow, luar biasa. Ini tentu memang memberikan butuh usaha juga, butuh motivasi yang tentunya tidak mudah ya Pak untuk bisa memberikan yang terbaik gitu bagi mahasiswa dan juga mahasiswi yang dihadirkan di sini. Tapi ngomong-ngomong tentang mahasiswa-mahasiswi, ini ada yang menarik dari tadi mungkin saya lirik-lirik gitu ya Profesor. Ini ada beberapa buku ya, ini di depan saya nih Sobat Kemhan. Ini kalau boleh Sobat Kemhan tahu ini Profesor, ini pasti karya dari Profesor ya. Nah, bisa dijelasin nggak? Mungkin sudah ada berapa buku sejauh ini Prof? Ya, sekarang saya sudah 14, masih ada lagi nanti yang sedang rilis ya. Juga, ya. 14 udah banyak Sobat Kemhan. Tapi kalau diceritakan sedikit Prof, ini apa sih mungkin pesan moral yang dihadirkan dari tiap-tiap buku atau mungkin salah satu buku yang kita katakan yang paling berkesan, yang mana nih Prof? Mungkin boleh saya ambil atau silakan Prof. Ini buku yang terakhir yang saya tulis ini ya bukan terakhir ini, Indonesian Maritime Geopolitik. Ya, ini adalah bagaimana saya sebetulnya ini saya tulis dalam internasional, dalam bahasa Inggris ya. Oh, English, oke. Sebetulnya buku-buku saya ada yang saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Nah, khusus untuk ini Indonesian Maritime Geopolitik in Indo-Pacific region. Jadi saya ini menulis tentang apa sih sebetulnya geopolitik maritim. Tidak banyak pakar di dunia ini yang menulis tentang geopolitik maritim. Mereka menulisnya itu masih levelnya itu geopolitik yang umum negara dan geopolitik daratan dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba di sini geopolitik maritim. Memperkenalkan maritim itu tidak hanya laut, tapi juga ruang udara di atas laut. Itu
bagaimana kita secara geografis pemerintah untuk bisa menggunakan itu sebagai keuntungan buat bangsa Indonesia. Jadi ada kepentingan nasional yang akan kita capai di sana. Jadi di dalam buku saya ini saya menyampaikan banyak ide ya. Kebetulan buku ini sebetulnya kumpulan pidato-pidato kunci saya selama saya menjadi pembicara utama di internasional. Wow. Ya, di sini. Jadi materi-materinya saya sampaikan di sana. Nah, kadang-kadang memang menjadi bahan perdebatan di forum-forum ilmiah internasional. Karena memang apa yang saya sampaikan kadang-kadang bagi mereka banyak yang baru-baru. Ya, seperti kemarin saya berbicara di Darwin, memang di forum internasional Angkatan Laut seluruh dunia. Ya, saya menyampaikan bahwa Angkatan Laut di dunia ini pada masa depan tidak hanya bertanggung jawab tentang war fighting, tidak hanya bertempur, tapi juga harus menjaga lingkungan maritim, harus menjaga kelestarian planet bumi. Jadi tugas berikutnya Angkatan Laut tidak hanya untuk berperang satu Angkatan Laut dengan Angkatan Laut yang lain, tapi Angkatan Laut berperang untuk menghadapi pelanggar-pelanggar lingkungan maritim. Mereka yang membuang polusi sembarangan, mereka yang membuat lingkungan air itu tercemar, membuang limbah sembarangan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya Angkatan Laut itu harus memiliki peralatan-peralatan untuk bisa mendeteksi polusi. Pesawat udaranya harus bisa mendeteksi siapa nih pelakunya dan lain sebagainya. Jadi Angkatan Laut di masa depan itu juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan maritim. Intinya jangan hanya ngerusak ya, Angkatan Laut ngebom dan lain sebagainya, tapi juga harus bisa menjaga lingkungan ini. Planet bumi ini harus kita jaga. Nah, ini adalah sesuai dengan sekarang kita menghadapi perubahan cuaca, perubahan iklim. Global warming itu karena kita di masyarakat di dunia ini abai terhadap planet kita. Maka di dalam forum Angkatan Laut itu saya berbicara seperti itu. Dan akhirnya para panglima-panglima armada Angkatan Laut itu semua tersadar bahwa itulah sebetulnya tugas kita. Ya, selain menjaga teritorial kedaulatan negara kita juga harus bertanggung jawab kepada anak cucu kita. Karena penerus generasi berikutnya gitu ya, jadi Prof. kita Angkatan Laut itu punya kemampuan untuk menghadapi orang-orang yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan untuk menjaga lingkungan maritim itu. Baik, ini saya begitu kagum loh. Selain rektor, ternyata Profesor Octavian ini juga fokus memiliki buku-buku dengan karyanya yang luar biasa. Nanti juga mungkin saya ingin lihat-lihat gitu ya, karena waktu kita juga sangat terbatas seperti itu. Prof, tapi apa yang tentu menjadi fokus saat ini untuk Universitas Pertahanan Republik Indonesia demi memberikan yang terbaik, karena memang ada rencana-rencana ke depannya atau mungkin program-program yang nantinya ingin dilakukan, dan yang paling penting adalah tantangan tentu harus dihadapi nih ke depannya. Apa yang menjadi fokus saat ini? Fokus yang saat ini yang saya tetapkan adalah visi untuk Unhan ini mencapai akreditasi internasional tahun 2024. Jadi kita tahun 2024 itu ingin menjadi World Class Defense University. Nah, kita banyak kerjasama dengan internasional, ya, laboratorium farmasi, kimia, dan lain sebagainya. Kita dirikan ini berdasarkan standar internasional. Ya. Saya banyak sekali menerima rencana-rencana kerjasama dari universitas-universitas pertahanan dari negara lain. Ya, karena tidak semua negara di dunia ini punya universitas pertahanan, Mbak. Jadi ya, ketika Unhan ini berdiri tahun 2009, kita ini universitas pertahanan yang ke-48. Nah, jadi kita ini kompetitornya adalah sesama Unhan di seluruh dunia. Nah, karena memang kalau di nasional seperti ini ya cuma satu-satunya kita ini, Unhan ini. Nah, jadi kita ingin menjadi World Class Defense University. Bagaimana standarnya dan lain sebagainya, itu kita sedang kejar ke sana. Termasuk upaya-upaya kita untuk meningkatkan kapasitas dosennya, kapasitas mahasiswanya, infrastruktur, teknologi pendidikan, fasilitas, sarana, dan prasarana. Unhan sekarang sudah punya 3 kampus. Ini kampus utama di Sentul. Kampus kedua, satellite campus, ada di Salemba untuk S2 dan S3. Yang untuk D3 kita ada di Atambua, perbatasan dengan Timor Leste. Jadi misi Unhan ini banyak sekali. Selain akreditasi internasional, kita juga nanti akan menghasilkan juga tentara komponen cadangan. Kita juga akan menghasilkan nanti daerah yang menjadi
lumbung pangan nasional. Ya, jadi di kampus yang baru di Belu sana Mbak, itu khusus untuk logistik militer. Kita akan meningkatkan kapasitas masyarakat di situ untuk bisa menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Nah, jadi Unhan ini misinya banyak. Selain pendidikan, pelatihan, pengajaran, kita juga harus bisa membantu memenuhi kebutuhan pemerintah. Kekeringan di NTB sekarang, hari ini saya berangkatkan tim dari Unhan untuk mencari titik-titik sumber air yang baru. Kita akan eksplor, kita akan eksploitasi di sana. Jadi apa yang menjadi perhatian pemerintah, kita langsung aksi. Ketika tahun 2020 semua negara kena pandemi, kita kekurangan tenaga kesehatan, langsung Unhan mendirikan fakultas kedokteran, langsung mendirikan fakultas farmasi. Kita ingin vaksin betul-betul dibuat di Indonesia. Kita ingin betul-betul vitamin, obat itu 100% dibuat di Indonesia. Kita tidak harus sudah bisa mengurangi ketergantungan dari negara lain. Kita harus menghasilkan insinyur-insinyur militer, ahli fisika militer, dan lain sebagainya. Maka tahun 2020 Unhan mendirikan S1 dengan 10 program sekaligus. Tahun 2021, tahun lalu, kita mendirikan 7 program studi untuk D3, khusus untuk logistik militer. Nah itulah rencana-rencana ke depannya kita ingin mendapatkan akreditasi internasional. Baik, itu memang yang nampaknya harus butuh ada yang memperhatikan hal itu Pak gitu ya. Karena dengan tadi seperti salah satunya adalah produk lokal itu memang harus dijunjung tinggi gitu ya Pak ya. Tidak perlu lagi kita harus impor dari luar, karena yang paling penting adalah sebenarnya orang-orang Indonesia ini banyak ya Pak ya yang berkompeten dan juga memiliki wawasan yang luar biasa seperti itu. Nah lalu Pak, apa yang menjadi pesan nih kepada Sobat KMH nih dalam Defense Advocate? Tentu Rektor juga ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat yang nantinya akan menyaksikan podcast kita kali ini. Apa yang ingin disampaikan dan juga mungkin harapan ke depannya khususnya untuk Universitas Pertahanan Republik Indonesia? Baik, terima kasih. Kalau pesan saya kepada para Sobat KMH, saya mengundang para orang tua yang memiliki anak-anak yang cerdas-cerdas ya, untuk menjadi mahasiswa di Unhan ini. Ya. Karena kita ingin betul-betul mewujudkan yang namanya generasi emas Indonesia tahun 2045. Jadi mahasiswa putra-putri Bapak yang pinter-pinter tes di Unhan, kami didik, nanti mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Ya. Kita latih otaknya, kita latih fisiknya, sehingga nanti mereka akan menjadi bapak, ibu dari anak-anak yang unggulan juga. Nah itulah sebetulnya program manusia unggul Indonesia. Jadi yang sebetulnya yang nanti akan menjadi manusia unggul itu anak-anaknya mahasiswa ini nanti. Nah, anaknya itu nanti kalau misalnya mereka punya, makanya mereka kita latih yang benar, kita beri makanan yang cukup, kita beri vitamin dan sebagainya, supaya nanti pada saatnya dia akan menjadi bapak ibu dari anak-anak yang super. Ya. Nah itulah. Jadi kita tunggu nanti mereka ini akan menghasilkan generasi yang di bawahnya, yang itulah sebetulnya generasi super Indonesia, generasi emas Indonesia. Baik, generasi emas Indonesia untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan Indonesia gitu ya Pak. Terima kasih Laksamana Madya TNI Profesor Dr. Insinyur Amarullah Octavian MSc DSD ASEAN Engineering yang sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya. Yang paling penting adalah Pak jaga kesehatan selalu dan juga terus berkarya, karena tentunya nih masyarakat ataupun mungkin personil TNI dan juga PNS ini Pak bisa terus memberikan banyak ilmu lagi, dan yang paling penting adalah terus berkarya demi kebaikan Indonesia, dan yang paling penting Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dan nanti setelah ini saya boleh jalan-jalan ya Pak, jalan-jalan ke Universitas nanti. Pertahanan karena jarang jarang. Baik, usai sudah perjumpaan kita dalam Defense Advocate kali ini, saya Suarah Madina undur diri. Kita akan ketemu lagi dalam episode berikutnya, tentu dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan juga tema-tema yang lebih menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video kita, karena kita akan terus menginspirasi dan memotivasi masyarakat semua. Saya Suarah Madina undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam bela negara. Salam bela negara.